Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Ustadz, bagaimanakah jika di komplek kita ada musola? Nah, saya sering beberapa kali azan sendiri, iqomah sendiri, dan sholat sendiri. Mana yang lebih afdol? Saya tetap melakukan hal itu atau saya cari masjid yang lebih ramai? Dengan konsekuensi musola di komplek tidak ada yang azan. Terkadang ketika saya azan ada 1 sampai 2 orang hadir, terkadang juga tidak sama sekali. Jika saya sendiri Jika saya sendiri tadi, apakah saya tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, Ustadz? Baik, ada dua pertimbangan ya berkaitan dengan kasus ini. Pertimbangan yang pertama adalah pertimbangan masalah posisi. Menurut Anda, untuk kompleks Anda ini, apakah jauh dari perkampungan yang lain yang di situ ada adzan? Kalau jauh, jauh Pak. Di sini ada musola, adzan yang lain yang muncul dari tempat yang lain itu jaraknya misalnya 3 kilo atau 2 kilo. Intinya sudah terpisah kampung. Kalau jaraknya jauh, sehingga adzan itu tidak lagi berstatus sebagai adzan untuk kampung Anda, tapi adzan untuk kampung yang lain, maka berarti di kampung ini harus ada adzan. Dan ketika di kampung ini harus ada adzan, namun tidak ada yang adzan, dosa semua satu kampung. Karena adzan termasuk fardu kifayah. Oleh karena itu dalam hal ini Anda harus tetap bertahan di musola itu untuk beradzan dalam rangka menggugurkan fardu kifayah. Dan Masya Allah ya, orang yang menggugurkan fardu kifayah itu pahalanya besar. Karena mereka yang menggugurkan fardu kifayah, dialah orang yang mengangkat setiap potensi dosa yang terjadi di masyarakat satu kampung. Andaikan dosa itu harus dibayar dengan nilai misalnya 500.000. Maka kalau di satu kampung itu ada 100 kakak kali 500.000. Bapak, karena saya adzan, Bapak jadi nggak berdosa. Bapak juga sama, A, B, C, D sampai Z. Kemudian beberapa orang lagi, karena ada 100 kakak di situ. Nggak ada satupun yang mau adzan. Orang ini yang adzan. Coba andai kan nggak ada yang adzan, termasuk orang ini nggak mau adzan, semuanya berdosa. Lalu satu dosa itu ditebus 500.000, diserahkan kepada muadzin. Itu mungkin kurang, Pak. Kurang lebih itulah gambaran jasa bagi orang yang melaksanakan fardu kifayah. Karena itu silahkan Anda tetap bertahan di musola tersebut untuk beradzan dalam rangka menggugurkan fardu kifayah. Baik, pertimbangan yang kedua adalah pertimbangan sholat jamaah. Kalau masjid yang lain itu tidak terlalu jauh, misalnya jaraknya 300 meter sudah ada masjid, dan itu masih satu kampung, ini cuma di musola kecil, maka kami sarankan Anda bisa datang ke masjid itu untuk sholat jamaah. Meskipun di musola ini tidak ada sholat. Terus gimana? Fardu kifayah sudah gugur dengan keberadaan masjid itu. Sehingga masjid di kampung itu yang jaraknya 200 meter dari musola tadi, karena dia sudah adzan, maka kewajiban fardu kifayah di kampung ini gugur. Dan sudah tidak harus ada lagi adzan di musola tersebut. Artinya sudah tidak ada lagi fardu kifayah untuk adzan di musola tersebut. Insyaallah dipahami ya. Wallahu ta'ala alam.